Halo guys, bertemu lagi bersama Bara di sini. Seperti biasa, dalam kesempatan kali ini Bara akan reading tarot lagi. Ya, tapi buat siapa nih kira-kira? Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, boleh kalian silahkan subscribe dulu. Dan apabila kalian suka dengan video ini, boleh silahkan kalian tekan tanda like-nya. Dan share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya tentunya. Oke, kita lanjut. Kita akan reading tarot dalam kesempatan kali ini untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Chat, are you ready? Oke, kita akan coba readingkan buat kalian. Akan aku shufflingkan kartunya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Kira-kira apa sih yang akan keluar ya? Karena di media sosial yang aku punya gitu ya, banyak Bara, tolong dong ini, tolong dong itu, tolong dong zodiak aku. Oke, nah ini salah satu zodiak yang kalian minta guys ya. Balik lagi di sini seperti biasa Bara spoiler dulu guys ya. Di sini sifatnya general reading, fun reading, vice versa dan timeless ya. Bisa terbolak-balik, kemudian ini energi banyak orang. Jadi harap bijak untuk menanggapi video ini. Right, oke, kita akan coba lihat untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. What happened about Sagittarius for you? Right, kita akan coba lihat di sini. Kartu yang pertama keluar ada journey. Apa tuh? Perjalanan mungkin ya, atau sesuatu yang ditempuh, atau lebih ke hijrah guys ya. Journey ini adalah sesuatu perjalanan yang menuju ke sesuatu hal yang baru, atau ke tempat baru, atau hijrah gitu ya. Kita lanjut lagi. Ada perpindahan, move on mungkin kalau untuk masalah percintaan. Tapi kita akan coba lihat untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, what happened about you? Ada action. Di bottom of the deck-nya di sini di Oracle Energy ada action, kemudian ada journey. Kita buka dulu semuanya ya guys ya. Ada second chakra, kemudian apalagi ada the thinking woman, dan satu lagi ada community. Right. Kalau misalkan aku bisa lihat dari kartunya, ada action, ada sesuatu yang sedang kamu lakukan untuk kedepannya, tapi di sini dibayang-bayangi seseorang. Dan di sini ada journey, pengen ada sebuah move on, atau pengen ada sebuah kepergian, atau ada sesuatu yang kamu mau jalani ke depannya, misalkan tentang hijrah atau move on, kamu ingin meninggalkan orang, atau mungkin kamu pergi untuk action-action yang baru, something seperti itu, untuk mencapai sebuah kemakmuranmu, atau untuk masa depan kamu. Dan di sini ada the thinking woman, right? What happened about this card for you? Di sini aku rasa beberapa di antara kalian udah berpikir jernih. Ada value-nya apa enggak sih di sini? Kayaknya gue kalau misalkan mencintai dia kayaknya nggak untung deh. Atau bisa jadi juga, kayaknya kalau gue pikir-pikir atau kalau gue timbang-timbang kayaknya semuanya itu cuman baper doang, cuman fata morgana doang, cuman sesuatu yang tidak ada korelasinya, atau mungkin aku tidak mendapatkan sesuatu apa yang aku mau, seperti itu. Makanya di sini kayak kalian bertanya kepada komunitas kalian, atau bertanya kepada orang-orang yang bijak mungkin, yang menurut kalian bisa diajak ngobrol, bisa diajak sharing, something seperti itu. Oke. Jadi kalau aku lihat dari kartunya ya, intisari dari shufflingan barusan atau dari kartu-kartu ini lebih kepada macam beberapa orang Sagittarius di sini ada action atau ingin ada kepergian sesuatu, cuman masih dihantui, masih belum bisa move on, masih ada dibayang-bayangi rasa takut, sayang, kasihan. Terus kemudian ada kayaknya gue bisa nggak sih hidup tanpa dia, something like that, seperti itu kalau untuk kalian yang ingin move on. Dan di sini ada beberapa di antara kalian udah berpikir, kayaknya aku terus untuk tinggal di sini, atau mungkin aku harus terus melakukan apa sih namanya, kayak hubungan ini terus aku lanjutin, ini nothing something gitu, nggak ada value, nggak ada pendapatan yang kamu dapatkan untuk masa depan di second chakra atau chakra kedua. Dan di sini ada community, kamu ada yang selingkuh, ada yang mencari orang baru, atau mungkin bisa jadi juga kamu mencintai dia tapi kamu juga mencari orang yang lain. Ya, kamu istilah kata mencintai orang yang lama, dengan take actionnya kamu membayang-bayangi kamu berusaha untuk move on dari orang yang sekarang kamu pikirkan mungkin ya kepada orang yang lain, atau mungkin cari selingkuhan, cari orang baru, mungkin seperti itu supaya kamu bisa melupakan dia. Oke, kita lanjutkan kembali. Dan di sini juga kalau menurut aku ya lebih kepada macam ada beberapa orang Sagittarius yang sedang mengalami satu kondisi di mana gua tuh harus banyakin koneksi, gua harus banyakin community, gua harus banyakin temen supaya naikin value. Ada seperti itu juga.
Well, kita lihat untuk tarotnya seperti apa buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, right? Oke, kita akan coba lihat ya. Balik lagi di sini general reading ya. Harap untuk bijak menanggapi video ini karena ini general, bisa 100% relate sama kamu, bisa tidak juga, dan bisa juga di sini apa namanya ya, 100% mungkin buat kamu ya. Kita akan coba lihat. Ada Ace of Swords. Oh, oke. Ada Ace of Swords. Nah, ini Bara bacanya tentang apa? Energinya kalian. Karena di sini banyak, jadi aku lihat di sini lebih ke kayak banyak yang aku ambil juga, banyak definisi atau banyak beberapa hal yang disampaikan. Misalkan kayak action, ada journey, ada buat kedepannya, kemudian kayak berpikir lebih maju. Dan sini untuk memperbanyak koneksi seperti itu. Tapi kita lihat satu-satu ya. Apakah di love life? Atau mungkin kedepannya kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari misalkan rezeki kalian, atau mungkin cinta baru, atau something yang membuat kalian naik value, right? Kita akan coba lihat lagi. Oke, di sini Bara udah dapat kartunya. Di sini bottom of the deck King of Cups. Oh, oke. Beberapa di antara kalian yang saat ini lagi galau, lagi sendirian, lagi merasa feeling lonely, atau lagi merasa kayak macam ini perasaan aku itu dibawa kemana, aku tuh harus ngapain. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang kayak ingin balikan sama masa lalu kalian, atau kalian ingin lebih ke kayak macam mempertahankan hubungan, tapi di sini masalah yang harus kalian hadapi. Misalkan hubungan ini menyakitkan tapi kalian masih mempertahankan, dan di sini mencoba untuk memutuskan. Tapi sih aku lihat ada beberapa orang Sagittarius di sini yang udah mulai bisa, karena mereka mendapatkan komunitas yang baru atau mungkin membuka hati untuk yang lain. Wah, keren banget guys. Tapi di sini ada King of Cups, terlalu begitu besar perasaan kamu kepada mereka ya, atau orang yang sedang kamu pikirkan. Ini untuk masalah asmara nih ya. King of Cups ya, raja galau, raja perasaan, raja cinta, raja emosional. Jadi lebih ke kayak macam, aduh gue tuh kasihan sebenarnya, aduh gue tuh kayak iba, empati, something like that, seperti itu. Oke, tapi di sini kamu pikir ini adalah masalah yang harus kamu selesaikan, begitu. Kemudian apa lagi? Ada Ten of Cups, Ten of Pentacles. Tapi ya rezeki kalian ini lancar guys. Rezeki kalian para Sagittarius ini lancar, harmoni, ada aja rezeki kamu ya. Misalkan mungkin pendapatan kamu yang dulunya nggak yang dapat sehari misalkan 2000, tapi sekarang lebih ke kayak lebih gitu. Tiap harinya ada aja pemasukan. Walaupun di sini kalau aku lihat secara pengeluaran pun ada, tapi di sini beberapa keluargamu atau orang-orang di sekitarmu sangat mendukung di masalah karirmu, finansialmu, karena mungkin mereka dibantu, mungkin mereka kebantu dengan cara kamu. Amin, mudah-mudahan ya guys ya. Sagittarius ini keren banget ya. Di sini ada The Star, ada beberapa impian yang kamu sekarang lagi idam-idamkan, impikan besar banget. Well, nabung kalau menurut aku. Kalau menurut aku, seimbangkanlah dengan segala sesuatu yang sekarang misalkan kamu punya sesuatu nih, keinginan. Nah, duitnya kamu kumpulin untuk keinginan kamu itu. Kemudian apa lagi? Ada King of Wands. Oh my goodness. Ada King of Cups, ada King of Wands. Ini kalau menurut aku tuh kayak macam raja action. Kamu sekarang lebih rajin. Terus kemudian nih, di sini ada beberapa Sagittarius yang ngerasa, aduh aku tuh kayak nggak punya bakat ya gitu. Aduh aku ngerasa kok begini-begini terus hidup aku. No way. Guys, ya jadi ada beberapa di antara kalian akan dipercaya sama orang. Ada community di sini kulihat yang tadi di kartu Oracle Energy. Lebih kepada macam kamu lebih percaya diri bahwa kamu tuh punya banyak keberuntungan. Nggak perlu kamu insecure. Di sini ada beberapa orang juga yang kayak macam, bisa nggak ya cita-cita aku ini tercapai seperti itu. Bisa dong guys ya. Orang pun bisa, masa kita nggak bisa gitu ya. Lanjut, jadi di sini ada Knight of Cups dan di sini ada Knight of Pentacles. Oh my goodness. Wow, ada beberapa di antara kalian yang akan move on. Well, di sini sih kalau menurut aku lebih move on untuk apa? Untuk mencari uang. Ada beberapa Sagittarius di sini yang lebih ke kayak macam memberikan perasaan mereka kepada orang yang memang jelas gitu ya. Dan di sini value-nya ada. Jadi lebih kepada macam kamu akan move on kalau kulihat. Ada dua kuda soalnya ya. Ada Knight of Pentacles sama ada Knight of Cups. Ini tentang perasaanmu, kamu bisa move on, dan ini tentang move on. Atau bisa jadi juga pekerjaanmu yang mobile, kamu pergi ke sana kemari, ketemu sama orang mungkin, terus kamu kayak macam dapat keuntungan dari perjalanan kamu. Ini tentang sorry guys, ini tentang moving
ya. Aduh, kesel kuda jadi kayaknya ya guys ya. Kesel kuda akunya ya, mohon dimaafin. Terlalu excited soalnya. Well, jadi kalau misalkan aku lihat dari saplingan kartu tarot pertama, ini lebih kepada macam kalian mencintai seseorang terlalu berlebihan, malahan ini adalah sebuah masalah untuk kalian. Tapi di sini juga untuk masalah finansialnya atau masalah keuangan kalian di sini balance ya, ada Ten of Pentacles. Sesuatu yang mungkin kalian akan idam-idamkan nanti ke depannya, misalkan tentang besar ini, harapan, cita-cita, keinginan something. Perlu banyak uang untuk kalian kumpulkan mendapatkan apa yang kalian mau. Dan di sini ada King of Wands ya. Jangan khawatir, jangan overthinking. Ya Bara, aku tuh pengen dapat pesawat terbang Pulau Jawa, pengen ku dapatkan mungkin ya, istilah kata seperti itu. Nah kalau kayak gitu terlalu muluk-muluk Besti. Jadi kalau menurut aku jangan terlalu seperti itu. Lebih ke kayak macam mengaca diri. Kalau saat ini pendapatan kamu 2000, ya udah kamu jajan yang 1500, kan lumayan. Ya, bisa narok gitu ya, yang 500-nya, istilahnya seperti itu. Dan di sini sih untuk masalah perasaan, kurasa karena yang tadi di awal ada King of Cups, lebih ke kayak macam kamu baper banget, dan di sini kamu mulai belajar untuk pergi dari dia. Keren banget guys. Ya, ada dua kuda hitam sama kuda putih gitu. Lebih kepada macam kamu memberikan perasaanmu dulu, ya udahlah kamu move on, kamu pergi, dan di sini kamu hanya memikirkan tentang kedepannya untuk masalah finansial. Wow. Keren banget guys, amin, mudah-mudahan ya ada beberapa di antara kalian yang energinya seperti yang aku bacakan. Ya, ada yang udah mau move on dan memikirkan tentang diri sendiri, amin, mudah-mudahan. Well, kita akan coba cek lagi di tarot yang lainnya. Kira-kira untuk apa lagi nih? Satu-satu Bara dong, tadi kan kamu kayaknya ini tentang ini tentang ini gimana sih? Oke. Kita akan cek satu-satu untuk pertama kita akan coba lihat di masalah finansial dulu ya guys ya. Kita lihat finansial sama karir. Di sini kelihatan ada finansial dari Ten of Pentacles sama karir dari Knight of Wands. Dan tentang perasaan di Knight of Pentacles sama ada Knight of Cups. Oke, kita akan coba lihat ya guys ya. Kita akan coba lihat untuk masalah finansialnya kamu ya. Kita akan coba lihat untuk masalah finansialnya kamu di karir atau mungkin keuangannya ya, finansial, karir, keuangan. Kita akan coba lihat finansial, karir, keuangan. Balik lagi, yang barusan aku bacain adalah general energy. Semua mungkin ya ada beberapa di antara kalian yang kesepil, ada yang mau move on atau ada yang ingin punya cita-cita yang besar untuk mendapatkan sesuatu, atau mungkin ada yang lagi baper-baper sama orang dan ini masalah. Oke, kita akan coba lihat untuk kamu di masalah finansial, karir, dan keuanganmu. Oke, kita akan coba lihat ya. Balik lagi di sini general reading. Ini kita akan coba lihat untuk di masalah keuangannya para Sagittarius. Kita akan coba lihat untuk masalah keuangan dan karir di para Sagittarius. Oke, kita akan coba lihat. Hey, kamu yang mageran, aku lihat ada beberapa Sagittarius yang lagi mager nih ya. Kenapa kalian lagi mager begitu? Iya Bara, ada beberapa di antara kalian juga di sini kulihat nggak bisa tidur, sering banget bergadang ya, main games mungkin, atau mungkin nggak tahu kenapa ada beberapa di antara kalian juga yang kayak macam berhalu-halu nggak jelas nih, sering banget. Karena bingung, aku tuh lagi nyari kerjaan, ada yang kayak gitu guys nih, kulihat ya. Oke, kita akan coba lihat untuk kamu yang zodiaknya Sagittarius tentang finansial, keuangan, dan finansial dan keuangan, maksudnya gitu, sorry guys. Di sini ada Five of Swords. Five of Swords ini tentang sesuatu yang kayak kamu ngobrol sama orang, tapi di sini beberapa di antara mereka tidak memperdulikan apa yang kamu omongin. Bisa jadi ini di circle pekerjaan nih, teman-teman kamu, atau mungkin ada beberapa kamu ngobrol sama teman kamu, tapi inspirasi kamu atau mungkin pendapat kamu ini tidak didengar. Ini lebih ke kayak macam salah paham, orang yang ngomong tidak didengar, mungkin kamu seperti itu. Ada beberapa di antara kalian yang kayak macam ya udahlah terserah lu deh gitu, kayak gitu, udah di titik seperti itu. Ada yang beberapa di antara kalian juga yang kayak macam aku kan punya pendapat juga gitu. Di sini ada Five of Swords tentang kebohongan atau sesuatu yang kayak kamu ngomong tapi mereka tidak mendengarkan apa yang kamu bicarakan. Seperti itu. Circle nih, circle pekerjaan. Kemudian apalagi? Pekerjaan kamu bagus. Di sini aku lihat akan mendapatkan hasil. Ada Age of Pentacles. Tentang sesuatu yang kamu kerjakan selama ini, detailnya kamu atau mungkin bakatnya kamu curahkan sepenuh hati di pekerjaan kamu. Ini kalau menurut aku sih
lebih ke kayak macam ada yang memang belum kerja, aku rasa tunjukin talentsnya kamu. Ada yang udah kerja, aku rasa kamu lagi dilihat tentang kinerja kamu, kriteria kamu dalam bekerja. Amin, mudah-mudahan ya. Tapi di sini sih kalau aku lihat energinya bagus. Cuman di sini ada beberapa orang yang tidak suka dengan kamu, iri. Makanya di sini ada beberapa pendapat yang kamu berikan sama mereka ini tidak didengarkan. Karena mungkin tidak mau kesaing sama kamu. Karena kamu sekarang lagi dilihat tentang detail pekerjaan kamu. Begitu. Dan di sini juga aku lihat ada Five of Pentacles. What happened about this card for you? Di sini kalau menurut aku sih lebih ke kayak kalian keluarlah dari circle itu. Kalau misalkan memang nggak diakuin gitu ya, terus omongan kamu nggak didengar sama mereka, sama kolega-kolega kamu atau mungkin orang-orang yang di sekitar kamu menurut aku go on, pergi dari circle itu karena membuat kamu sulit untuk berkembang seperti itu. Wow, aku lihat sih di sini relate sama kartu tadi ya guys ya. Kartu di awal ada journey, ada action nih guys tuh. Dan di sini juga ada journey. Jadi kalian lebih ke kayak macam nggak terlalu begitu penting, dia udah pergi aja gitu dari kondisi itu. Ini tentang you have circles, right? And then selanjutnya apa lagi? Ada Knight of Swords lagi guys. Tadi ada Knight of Cups, Knight of Pentacles, dan sini ada Knight of Swords. Ini tentang apa? Go on. Ya, ada beberapa di antara kalian yang kalau menurut aku tuh lebih kecepat mengambil keputusan. It's better, bagus. Ya, saat ini mungkin kemarin-kemarin kalian udah mengupayakan untuk kayak gue harus pergi deh dari circle ini, atau kayaknya gue harus cari pekerjaan baru deh untuk masalah finansialnya kan di sini kurang bagus gitu misalkan. Kamu kerja capek atau mungkin penuh dengan tanggung jawab, tapi di sini tidak ada effort atau tidak ada sesuatu value yang kamu dapatkan. Ibarat kata kerja capek tapi dapatnya sedikit seperti itu. Aku lihat ada beberapa di antara kalian yang kayaknya ya harus go on atau pergi dari tempat yang lama ke tempat yang baru seperti itu. Pantesan tadi ada journey ya guys ya. Dan untuk selanjutnya apa lagi? Oke, di sini ada Six of Wands. Ini tentang apa? Aku suka banget ini energinya banyak kuda guys. Banyak kuda. Ya nih, kuda hitam, kuda putih, kuda hitam lagi di sini. Kulihat ada kuda putih lagi di sini ada Six of Wands. Ini tentang apa? Tentang kemerdekaan, tentang victory, tentang kemenanganmu. Jadi kalau menurut aku cobalah untuk kayak pergi. Kalau misalkan memang kamu berpikir realistis, sekarang udah saatnya kamu go on, pergi. It's better for you ya. Dan di sini ada beberapa kesempatan atau beberapa hal yang kayak kamu nggak perlu takut kehilangan pekerjaanmu itu, atau nggak perlu takut kamu kehilangan circlemu itu, karena sebenarnya kalau kamu pergi dari situ mungkin ada kebebasan untuk kamu secara ya guys ya, kebebasan, terus kemudian imajinatif, kemudian petualangan kan kamu yang punya. Para Sagittarius adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa mengolah kalimat, dan orang-orang yang kalau menurut aku tuh suka banget tentang moving atau nomaden gitu ya, mencari tempat yang baru, suka dengan hal-hal yang berbau tantangan. It's you. Kalau menurut aku, bebaskan dirimu dari kondisi saat ini. Ini masalah pekerjaan. Bisa jadi kalau misalkan, aduh, ya kayaknya gue pergi aja deh. Well, kalau menurut aku, ketika memang value-nya ada untuk di kerjaan yang baru, jalani aja. Untuk selanjutnya apa lagi? Ada beberapa di antara kalian yang di PHP-in. Di PHP gimana Bara? Ya kamu misalkan kayak gini, kamu nanti besok aku naikin jadi staff gitu misalkan, atau kamu nanti aku naikin jadi seorang ya lebih daripada biasanya, atau mungkin kamu nanti akan mendapatkan kayak bonus gitu, kalau misalkan bonus gitu ya. Ini ada beberapa di antara kalian yang menanti menunggu tentang PHP-an ini atau janji dari atasan kalian mungkin, atau bisa jadi juga mungkin ada beberapa Sagittarius yang sedang menunggu pekerjaan seperti itu. Tapi kalau menurut aku, daripada kamu nunggu, mendingan kamu nggak perlu berharap banget, nggak terlalu begitu kayak pokoknya jangan ekspektasi lebih banget gitu, biasa aja gitu ya. And then selanjutnya, wih keren banget sih guys, uang kamu ada banyak guys. Di sini ada Ten of Pentacles lagi. Wow, selamat buat Sagittarius. Di sini kuliah Sagittarius ada Ten of Pentacles nih ya. Koinnya banyak banget di sini. Artinya apa? Harmoni secara keuangan, cash and flow-nya bagus. Ada beberapa di antara kalian yang nggak kerja pun, ibarat kata untuk makan mah ada gitu ya. Rezekinya lagi bagus nih guys. Makanya di sini kalau buat kalian yang lagi mager-mager, cobalah kalian keluar rumah gitu ya, ciptakan miracle supaya datang sama kamu. Supaya ibarat kata gini, ketika kamu keluar rumah, ya kali aja kamu kesandung emas, atau mungkin kamu nemu berlian gitu di jalan kan? Well,
Ini lagi bagus banget untuk masalah finansialnya kalian, ya. Di sini ada Ten of Pentacles. Ini tentang harmoni, dan di sini juga Ten of Pentacles lagi, guys, tuh. Ya. Rezeki kamu lagi bagus, tapi di sini kamu lagi galau tentang masalah perasaan sama circle. Ya, perasaan sama circle dalam arti kayak macam kamu harus pergi dari kondisi ini atau bagaimana. Untuk masalah pekerjaan, aku rasa ketika orang yang satu circle sama kamu atau ketika orang teman partner kerjanya kamu kalau misalkan tidak mendengarkan idemu, ya udah, go on aja. Banyak kuda di sini, guys. Ada 4 kuda aku lihat, ya. Oke, kita lanjut lagi, guys. Kira-kira apa lagi? Satu lagi. Tuh, ada struggle. Tapi beberapa di antara kalian sulit karena something. Karena sesuatu. Entah apa itu sesuatunya. Mungkin kamu terlalu udah nyaman dengan kondisi seperti itu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau menurut aku sih, go on aja. Pergi aja. Karena hal ini lebih ke kayak macam cara berpikir kamu. Kamu yang takut sesuatu itu terjadi. Atau kamu yang takut kehilangan pekerjaan. Kalau misalkan gue pergi, gak dapat kerja lagi dong ntar. Ya balik lagi, konsepnya kalian gimana? Kalau misalkan kalian pergi untuk keluar dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru tanpa kalian belum diterima, ya ngapain? Itu sama aja konyol. Tapi kalian validasi dulu, kalian udah berharap untuk dapat kerjaan yang bagus, ya udah kerja dulu, tapi kalian sambil nyari, begitu guys ya. Jangan takut, jangan kasihan, jangan merasa bahwa aduh dia adalah my everything, misalkan seperti itu di masalah pekerjaan. Aduh bos gue ini kan baik banget sama gue. Lah kalau misalkan kalian gak dapat value, kalau misalkan kalian gak dinaikin karena di situ cuma ada harapan doang atau ada janji-janji doang, ngapain gitu. Sementara rezeki kalian lagi bagus. Di sini ada Ten of Pentacles. Begitu guys ya. Jadi kalau misalkan aku bisa ngambil kesimpulan dari finansial kalian untuk para Sagittarius, di sini kalian mendapatkan sebuah keberuntungan. Ada beberapa di antara kalian yang Sagittarius di sini mungkin apresiasi dari kalian, ide kalian yang nggak didengar sama mereka atau mungkin belum didengar sama mereka. Dan di sini kesempurnaan bakat kalian jangan dicampur dengan ketakutan. Kalau misalkan kalian mau go on aja. Karena di sini kamu akan freedom, kamu akan merdeka, kamu akan baik-baik saja. Dan di sini juga keuangan kamu pun lagi bagus, ya. Manfaatkan situasi ini ya, tapi naikin talentnya kamu, bakatnya kamu, skillnya kamu something, oke? Jangan ragu untuk memutuskan sesuatu. Kalau mau pergi, pergi aja. Entah itu love life, entah itu di masalah pekerjaan atau karir. Kalau misalkan memang di tempat ini culture-nya udah nggak bagus, go on aja, begitu. Wah oke Bara, siap aku berangkat, siap ya. Tapi jangan konyol guys. Sebelum kalian pergi, kalian mau kemana dulu? Berkata ke Jakarta nih, tapi nggak ada tujuan. Wah, udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kenapa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ya balik lagi, tetap kalian walaupun pergi, tapi harus tahu tujuan kalian kemana. Kalau misalkan memang kalian udah mau resign, ibarat kata nggak suka nih dalam pekerjaan ini, cari dulu kerjaan. Ya kalau misalkan udah keterima, terserah kalian mau lanjutin di tempat yang lama atau mengindahkan tempat yang baru, seperti itu. Kita lanjut lagi untuk masalah tadi udah ya. Kita masalah di King of Cups tentang masalah perasaan atau love life-nya kamu. Ini nih yang dinanti-nanti nih ya, para netizen, para HNB channel mania. Oh, buset dah. Itu HNB channel Bara bukan mancing. Oh ya udah siap ya guys. Bukan mancing mania Bara. Oh iya udah, sorry. Ya apa ya? Bara Bere Ropers gitu. Apa gimana ya? HNB channel oke. Apa ya? Oke, kita akan coba shuffling untuk kamu di masalah love life. Balik lagi guys, spoiler lagi buat kalian yang melongo-melongo aja tuh, yang lagi tiduran ya. Hey kamu ya, belum subscribe dulu dong ya. Kita lanjut lagi. Ada aja spoilernya nggak jelas banget, sorry guys. Berusaha untuk lucu, tidak lucu, tapi ya sudahlah, it's me itu. Kita akan coba lihat lagi untuk kamu di masalah love life atau masalah tentang asmaranya kalian. Di sini ada Six of Swords. Wow. Six of Swords ini pergi dengan memori. Oke. Pergi dengan memori. Apa itu? Ada beberapa di antara kalian yang udah balikan, kulihat juga karena memorinya masih kecantol, dan ada juga yang kalian pengen pergi tapi susah untuk melupakan dia. Tapi juga ada yang udah move on. Kalau kulihat begitu. Oke, kita akan coba lihat lagi.
Kita akan saring dulu satu-satu ya. Kayak biasanya sih aku kalau misalkan general reading itu karena mungkin energi yang banyak yang masuk, jadi lebih ke kayak macam ini tentang finansial, ini tentang ini. Jadi kita coba di kotak-kotakan dulu ya guys ya. Kita akan coba lihat di sini untuk masalah love life-nya kamu, orang-orang Sagittarius, right? Kalian capek nggak sih dengerin aku ngomong? Aduh, Bara kayak ngap banget sih ngomongnya. Iya guys, kenapa beberapa hari ini mungkin supermoon kali ya atau apa, aku nggak tahu. Dari kemarin kayaknya ngap banget. Ini fire sign. Kemarin juga, kalau kemarin energinya di elemen udara ya, santai. Tapi ngap lumayan. Kalau kemarin santai Gemini ya, santai. Tapi ini elemen api kayak ngap banget. Kita lanjut lagi. Di sini ada Two of Swords. Oke, untuk masalah love life di sini ada beberapa di antara kalian yang pengen pergi tapi sulit ya, pengen move on, pengen pergi tapi sulit untuk memutuskan. Ya, di sini aku lihat ada Two of Swords. Tentang apa? Pengen pergi tapi pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Gitulah, ragu, masih ragu. Masih kesepil perasaan yang kayak macam, aduh kalau aku pergi aku bisa nggak tanpa dia, kalau aku pergi apakah aku masih kangen sama dia, atau apakah aku pergi apakah itu better atau lebih baik buat aku atau tidak. Tapi sih di sini kalau menurut aku lebih baik pergi gitu ya. Ada Ten of Cups. Well, tentang future, tentang masa depan. Aku rasa beberapa di antara kalian ya untuk masalah love life di sini, kenapa kalian pengen pergi? Karena orang yang saat ini bersama kamu tidak pasti. Orang yang saat ini sama kamu tidak memberikan keputusan atau mungkin ya mengganggu untuk masalah waktu untuk kamu ke depannya. Misalkan kayak aku tuh pengen nikah, tapi orang yang kamu ajak nikah itu kok kayaknya mau enggak gitu, kayak nggak pasti, kayak hubungan ini mau dibawa kemana sih begitu. Jadi di sini aku rasa ada beberapa Sagittarius yang sedang menjalani sebuah hubungan tapi tidak ada kejelasan untuk kedepannya. Makanya di sini kalau menurut aku, kalau kamu mau pergi untuk mencari future-nya kamu, masa depannya kamu, boleh kamu pergi kok, nggak jadi masalah ya. Kemudian apa lagi? Ada The Moon, kekhawatiran. Tapi apakah aku akan mendapatkan lagi orang seperti dia? Tapi apakah dia adalah pokoknya khawatir lah ya, takutnya dia nanti kalau misalkan aku tinggalin dia ini lagi apa namanya, pokoknya ada rasa kayak dibuang sayang gitu, ngerti gak sih? Lebih ke situ, lebih kayak bukan yang kayak gimana banget. Sekarang ini udah luntur, udah ada beberapa di antara kalian yang Sagittarius udah luntur banget perasaannya sama dia. Cuman ada sesuatu yang kayak penasaran aja di dalam diri kalian kepada dia gitu. Aku rasa kayaknya kalian akan pergi gitu, karena di sini ada beberapa hal yang kayak udah putus asa. Ya udahlah, pergi aja gitu, karena di sini juga tentang future, tentang masa depannya kamu ke depan yang tidak pasti gitu. Ada Two of Swords, lebih ke kayak macam udahlah kalau nggak pasti udah pergi aja. Lagian juga kayaknya kalau dipikir-pikir, kalau dilihat aku tuh kayak bukan prioritas untuk hidupnya dia gitu. Wow, oke. Well, beberapa di antara kalian yang sudah pergi ya, di sini ada Six of Swords, tapi masih kayak macam kepikiran dia, masih kayak berpikir kayak apakah dia masih mengingat aku, apakah dia nanti akan menjadi seseorang yang sayang sama aku lagi, something like that. Lagi galau banget. Ada beberapa Sagittarius yang akan pergi, ada yang udah pergi, ada yang ibarat kata masih stay, cuman khawatir nanti gua pergi aja deh. Aku lagi di sini kulihat lagi menghitung memori, mana yang baiknya banyak, mana yang buruknya banyak. Lebih ke kayak macam kalau misalkan aku bertahan sama dia banyak untungnya, ya udah deh aku pertahanin. Tapi kalau misalkan memang ruginya banyak, aku juga akan pergi begitu. Karena beberapa di antara kalian yang ingin mendambakan masa depan yang tertahan sama dia. Misalkan pengen ada pernikahan, atau misalkan nih kamu udah menutup diri kamu buat orang lain gitu. Terus kamu kayak PDKT aja terus sama dia tapi nggak ada kejelasan gitu. Ya udah, kalau menurut aku go on, it's better for your life begitu ya. Well, untuk selanjutnya apa lagi? Tuh, Seven of Wands. Beberapa di antara kalian menutup hati kalian hanya untuk orang itu, untuk dia. Padahal sebenarnya kalian itu punya sesuatu yang luar biasa, gede banget, kenceng banget, bagus banget masalah energinya. Dan di sini aku rasa beberapa di antara kalian yang menolak untuk kedatangan hati, atau mungkin tar dulu aku nunggu dulu dia, dia apakah akan ada perubahan atau tidak. Aku rasa di sini udah di titik akhir. Kayaknya orang-orang Sagittarius akan pergi meninggalkan dia ketika dia melakukan sebuah kesalahan yang mungkin yang udah kamu pikirkan dari dulu. Lebih kayak, oke, gue akan pergi pas di waktu yang tepat, seperti itu jatuhnya.
And then untuk selanjutnya apa lagi? Ada Four of Swords, ada yang lagi galau, ya, oke. Hey, buat kamu yang Sagittarius, yang lagi diam di rumah, di kamar, ya, kamu kenapa? Kamu galau. Kamu ngerasa bahwa kayaknya dunia ini gak adil buat aku, kok kayaknya dia pergi dari aku untuk orang lain, gitu. Ada beberapa di antara kalian yang berpikir bahwa, ya ampun, kok gue diginiin sih, gitu ya. Ya udahlah, gue cinta dalam hati di dalam kamar sendirian, something like that, seperti itu. Ada. Ayo ngaku ya, kamu yang sekarang lagi kayak duduk diam mematikan lampumu, ibarat kata, terus kemudian kamu kayak pergi dari dunia sosial media, kamu menyembunyikan diri, menghilang gitu ya dari keramaian atau peradaban dunia nih, ayo. Ya, ada beberapa di antara kalian yang sekarang itu lagi kayak patah hati, putus cinta gitu ya. Kemudian kalian memilih untuk kayak diam di rumah, di kamar mungkin ya, bersemedi, begitu ada ya. Oke, nanti aku akan kasih sarannya buat kamu. Tenang, bestie, santai, right? Kita lanjut lagi. Di sini ada Three of Pentacles. Ada beberapa di antara kalian yang balikan sama mantan. Waduh, oke. Di sini aku lihat ada beberapa Sagittarius yang udah balikan sama mantan karena di sini terjalin sebuah hubungan yang masalah pekerjaan bisa, atau mungkin kayak ada beberapa jasa yang mungkin kamu berpikir bahwa oh dia itu adalah orang yang baik, mungkin seperti itu, dia udah berubah dengan secara datang ke kamu lagi dengan versi yang baru seperti itu. Ada beberapa di antara kalian yang rekonsiliasi ulang, atau mungkin di sini lagi pendekatan lagi dengan mantan, ada yang seperti itu. Nah, kalau yang lagi pendekatan atau yang nothing status ini gimana nih Bara? Karena ada beberapa di antaranya, kulihat kalian lagi mengejar seseorang tapi orang itu tidak terlalu begitu effort sama kamu. Kalau menurut aku tinggalin aja. Kenapa aku bilang tinggalin aja? Karena dia akan membuat kamu sulit untuk berfantasi gitu. Dalam arti berfantasi di sini gimana? Maksudnya kamu punya ide, kamu punya sesuatu yang lebih besar lagi ke depan, something seperti itu. Kalau menurut aku itulah yang harus jadi tujuan utama kamu, bukan dia yang kamu obsesikan, bukan dia yang kamu selalu pikirkan. Begitu. Itu akan menghambat gitu. Ya udah, go on aja, pergi aja. Karena di sini ada Six of Swords gitu. Kepergian dengan memori. Well, jangan sayang-sayang. Kalau mau go on aja, karena di sini menghambat waktu kamu untuk menjadi seseorang ibu mungkin nantinya ya, atau untuk menjadi seorang ayah mungkin nantinya, lebih ke kayak menghambat pernikahan kamu. Berikanlah sebuah kepastian, tanya sebuah kepastian sama dia. Kalau misalkan memang hubungan ini mau dilanjutkan, berarti harus ada kejelasan ke depannya. Dan buat kamu yang sedang PDKT pun sama. Ya, jadi kamu berikanlah kejelasan, tanya kejelasannya ke dia, apakah ini hubungan akan berakhir atau lanjut. Kalau lanjut, oke, kita harus komitmen begitu ya. Well, Sagittarius adalah orang-orang yang cepat banget move on ya, go on, bisa banget. Lanjut lagi, di sini ada tuh, kan bener. Ada Five of Pentacles. Mengurung diri gitu ya. Udahlah Bara, aku males banget untuk ketemu sama siapapun. Aku udah patah hati banget nih saat ini. Aku lagi menunggu dia, tapi aku kuat-kuatan diem-dieman sama dia. Ada beberapa di antara kalian yang sedang patah hati dan kalian mengurung diri kalian di dalam kamar. Kulihat begitu ya. Oke, nggak jadi masalah. You are human, kamu manusia. Kamu lakukan dengan cara yang bagaimanapun supaya kamu lebih tenang. It's okay, nggak jadi masalah. Tapi mau sampai kapan? Ya, tanya sama diri kalian, mau sampai kapan sih aku terpuruk seperti ini gara-gara dia? Mau sampai kapan sih gitu ya? Tapi di sini alangkah senangnya banget ada beberapa di antara kalian yang sekarang memikirkan tentang value. Duit, materialistis, bagus banget. Ya, ada beberapa di antara kalian yang kalau menurut aku akan pergi dari seseorang yang mungkin menghambat masa depan kalian, future kalian. Well, nanti kita akan coba saran-sarannya seperti apa. Oke. Masih bersama aku di sini, balik lagi ya. Di sini energinya general, jadi harus bijak untuk menanggapi video ini. Kita lanjut lagi untuk masih masalah asmara. Oke. Kita akan cari saran-saran buat kamu ya. Ada yang lagi ragu, ada Two of Swords tentang sesuatu yang kamu harus pilih di antara dua pilihan. Dan sini kulihat juga ada perselingkuhan juga. Oke, nggak jadi masalah. Kamu mencintai orang yang mungkin punya orang lain di sini kayak gitu. Pengen pergi dari masa itu tapi gimana caranya? It's okay. It's okay. Kita akan lihat lagi untuk kamu. Sarannya seperti apa di masalah tentang love life. Bukan love guys ya, tapi love life. Oke, berusaha untuk lucu tapi tidak lucu gitu ya. Aku deg-degan di sesi kalau misalkan aku harus ngomong bahasa Inggris. Aduh, mudah-mudahan aja kalian ngerti artinya ya.
Kita lanjut lagi untuk kamu yang punya zodiaknya Sagittarius. Kita akan coba lihat untuk sarannya seperti apa. Ada Seven of Swords. Kamu tipulah diri kamu bahwa kamu baik-baik aja, bestie. It's okay. Kamu butuh waktu untuk move on. Kamu butuh waktu untuk pergi. Kamu butuh ruang dan waktu untuk kamu kayak berkomunikasi dengan diri kamu sendiri. Bener nggak sih dia itu baik buat kamu? Bener nggak sih dia itu bagaimana buat kamu? Lebih ke kayak macam berkomunikasilah dengan baik dengan diri kamu sendiri. Jangan mungsang-mangsing, jangan marah-marah, jangan segala sesuatu di depan mata jadi korban ya. Jangan seperti itu. Kemudian apalagi di sini ada Nine of Wands. Oke, kamu tutup diri buat dia. One day ketika kamu bisa pergi dari dia, kamu tutup diri dari dia. Media sosial mungkin, kemudian kamu ketemu sama dia mungkin lebih intens, yang tadinya lebih intens, kurangin, pergi gitu ya, benar-benar kayak menghilang. Kemudian apalagi ada Page of Wands. Di sini lebih giat lagi untuk bekerja, cari cuan yang banyak, cari kesempatan peluang supaya miracle datang sama kamu. It's you. Ada Page of Wands tentang seseorang yang semangat bekerja, begitu ya. Kemudian ada Queen of Swords. Berharaplah. Kepada apa? Berharaplah kepada Tuhan dan berharaplah bahwa miracle datang sama kamu. Berharap kepada sesuatu yang pasti. Ya, berharap kepada kerja kerasmu. Berharap kepada sesuatu yang kamu idekan udah dari lama. Atau berharap kepada diri sendiri. Lebih ke kayak macam, I believe I can do it. Gitu. I can do it gitu. Aku bisa kok gitu ya. Aku nothing someone else. Aku bisa. Nggak perlu butuh bantuan orang lain gitu. Aku bisa sendiri. Well, bangkit ya. Di sini tentang finansial aja udah naikin tentang value-nya kamu. Dan di sini ada Nine of Pentacles. Wow, keren banget guys. Di sini untuk masalah finansial itu akan keren banget karena memang dari dulu juga kamu dididik untuk mandiri, memutar otak kamu supaya gimana cara dapat duit. Well, itu juga lanjutkan lagi saat ini. Jangan mager. Magernya kamu di sini gara-gara patah hati, putus cinta, atau mungkin bisa jadi juga ketidakpastian dari seseorang. Go on. Go to the on, go on. Dan di sini aku lihat juga ada beberapa Sagittarius yang susah untuk memilih satu di antara yang lain. Yang tadi aku bilang sepil di antara cinta segitiga, cinta 80 mungkin ya. Cinta segi 80 mungkin kayak gitu guys ya. Kok banyak banget sih Bara? Itu apaan ya? Cinta apa mau demo? Lebih kepada macam ya udah, kalau misalkan kalian sulit untuk melupakan, sulit untuk kayak macam memilih, maksudnya sulit untuk memilih, kalian sendiri dulu. Jangan yang berpihak ke sini, jangan. Sendiri aja dulu. It's better for you gitu ya. Naikin value, mandiri, di sini juga kesendirian. Gak jadi masalah kok. Ya, toh yang namanya jodoh mati rezeki di tangan Tuhan. Tapi gimana caranya kita mengupayakan, begitu ya. Kayak yang bener aja ya gue ya. Well, untuk lanjutkan lagi di sini aku lihat ada juga Seven of Cups. Ini tentang option, tentang pilihan. Kalau menurut aku hidup kamu tuh penuh dengan option, penuh dengan pilihan, imajinatif, kreatif, banyak hal yang kamu bisa sebenarnya. Tapi kamu terkungkung, tertahan, tertekan dalam satu kondisi yang kayak karena apakah aku bisa nggak sih sama dia gitu? Apakah dia itu adalah something special for my life gitu. Apakah dia itu adalah seseorang yang mungkin untuk my everything, something yang membuat aku jadi naikin value aku seperti itu? No way. You have a skill, you have a beauty, you have a inner, you have a talent. Jadi kalau menurut aku di sini kenapa kamu banyak imajinasi? Karena kamu pintar gitu. Karena kamu punya hayalan yang tinggi dan kamu tahu cara gimana untuk mendapatkan hayalan itu. Jadi kalau menurut aku untuk cinta-cintaan go on aja. Kamu lebih ke kayak menyibukkan diri tentang imajinasi yang kamu ciptakan untuk mendapatkan sesuatu value. Toh ya, kalau kamu udah cantik, udah kaya, pasti yang deketin kamu juga bukan orang sembarangan. Begitu, punya value yang sama pasti. Oke guys, ngap ya. Pelan-pelan ngomongnya Bara. Siap. Kita lanjut lagi. Di sini ada desain tuh guys. Harapan, right? Ini desain ini aku suka banget. Matahari terbit. Kalau misalkan kalian yang belum punya anak akan punya anak, dan kalau misalkan kalian memang lagi kondisinya sakit, aku rasa akan sembuh. Kalau misalkan memang kalian lagi patah hati, aku juga akan ada beberapa orang-orang baru yang datang sama kalian gitu. Nah terus Bara ini kan tentang cinta-cintaan dulu, tentang dia yang
belum menikah, something like that gitu. Kalau misalkan aku yang udah nikah gimana? Buat kalian yang udah nikah, aku rasa di sini kalian lagi diam-diaman sama pasangan kalian. Ada yang memutuskan ingin pergi atau ingin bercerai. Sorry itu saya kalau aku ngomong, tapi ingat ya, apa yang kalian lakukan itu apakah merugikan beberapa orang, mungkin anak kalian, atau mungkin kalian akan sulit untuk mendapatkan orang yang baru lagi. Nah, kalau ini berfungsi buat kamu, coba pikirkan ulang, apa yang udah kamu lakukan. Kalau misalkan memang dia terlalu berlebihan sama kamu, misalkan KDRT gitu ya, membuat kamu kayak macam nggak nyaman di rumah, atau mungkin ada perselingkuhan yang kamu ketahui di pasangan kamu, ya udah terserah, itu udah keterlaluan. Tapi kalau misalkan memang kondisinya masih bertahan, aku rasa pertahanin. Karena aku rasa ada beberapa option. Beberapa Sagittarius ingin pergi dari masalah, ingin pergi dari apa namanya kayak keluarganya gitu, misalkan ingin bercerai gitu kulihat. Sorry tuh saya kalau gue ngomong. Kalau yang lagi PDKT gimana nih Bara? Karena dia tidak ada ketulusan, oke, atau tidak ada kejelasan, pergi, balik lagi. Ini sarannya sama yang kayak kalian semuanya. Cobalah untuk naikin value karena kalian adalah orang-orang yang beruntung, punya kreativitas, dan di sini aku rasa harapan akan datang buat kalian. Ya, aku rasa 3 minggu atau 2 hari atau 3 hari, 3 minggu something. Ada hitungan 2, soalnya ada hitungan 3 di sini kulihat ya. Beberapa di antara kalian akan menemukan seseorang yang baru gitu. Amin. Entah itu PDKT-an atau mungkin bisa jadi juga orang-orang ini sayang sama kamu. Misalkan kamu pergi dari sini, atau mungkin kamu pergi dari ada telepon WhatsApp, tiba-tiba ada orang yang datang sama kamu, orang baru. Jadi menurut aku nggak usah dipikirin orang mah ya. Sekarang naikin value dulu, cantikin diri kamu, gantengin diri kamu, wangiin badan kamu, naikin value kamu gitu. Nanti juga akan ada orang yang datang sama kamu dengan value yang sama. Begitu besti. Oke, kita lanjutkan lagi. Kira-kira untuk selanjutnya Bara akan readingkan tentang apa ya? Mungkin kita akan reading tentang pesan semesta. Tadi finansial, karir udah ya. Lebih ke kayak macam finansial kali ya. Kita akan finansial udah. Kita akan coba lihat untuk pesan semesta buat kamu. Oke, masih di fire sign Sagittarius ya. Kita akan coba lihat untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius di pesan semesta buat kalian. Ini kalau menurut aku sih kayaknya penting banget untuk untuk di-share ya, karena di sini ada beberapa di antara kalian yang kayaknya yang butuh untuk healing. Di sini lebih ke healing sih. Lebih ke healing ya, ada beberapa di antara kalian yang akan mendapatkan orang baru, dan di sini pekerjaan baru juga ada, terus kemudian komunitas baru juga, ada yang move on, dan setelah move on aku rasa di sini akan mendapatkan cuan yang banyak, akan ada mendapatkan hal yang baru lah, new beginning kalau aku lihat. Amin, mudah-mudahan ya guys ya. Kita akan coba lihat untuk pesan semesta buat kalian. Nah, ada beberapa orang yang mungkin pas waktu aku personal reading ada yang nanya kayak gini, Bara, emang pesan semesta itu apa maksudnya? Oke, pesan semesta ini adalah mungkin pesan dari alam untuk supaya kalian melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan kapasitas kalian begitu. Kalau misalkan terlalu berlebihan, mungkin resikonya nanti akan kalian hadapi sendiri. Kalau mungkin kalian tidak maksimal juga resikonya akan tetap kalian hadapi sendiri. Makanya kita akan coba lihat untuk pesan semesta buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, right? Oke. Kita akan coba lihat. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, Bara, kalau misalkan Sagittarius kenapa sih kok gambarnya gambar panah gitu ya, begini? Atau aku nggak tahu itu ya guys. Tapi sih kalau misalkan aku bisa lihat itu kenapa gambar panah, karena rasi bintang yang menunjukkan pada waktu kelahiran Sagittarius itu menunjukkan seperti gambar atau simbol panah begitu. Jangan yang aneh-aneh nanyanya ya guys. Iya, kenapa begitu aku ngomong begitu? Karena memang pas di personal reading suka ada aja yang nanya, kenapa ya kok Libra itu timbangan gitu. Ada aja kadang-kadang yang nanya, kok Gemini itu cewek kembar? Ada yang nanya. Itu digambarkan dari rasi bintang di kejadian pada saat kalian lahir begitu guys. Lanjut lagi, balik lagi ke sini ya. Kita akan coba lihat untuk pesan semesta buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Buat kamu ini bisa saran ya, bisa saran yang harus kamu lakukan, atau mungkin tentang apa yang akan terjadi sama kamu gitu, supaya lebih cepat energinya masuk, atau bisa jadi juga pesannya supaya lebih cepat datang ke kamu. Kita akan coba lihat untuk pesan semesta buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada new beginning, right? Wow. Wow to the wow, wow to the wow, wow.
Riang banget Bara, seneng banget Bara. Iya, kenapa? Tadi aku bilang relate, ada move on, pergi gitu ya, new beginning, awal baru, langkah baru, ciptakan suasana baru, komunitas baru, something seperti itu. Well, ini yang harus kalian lakukan. New beginning. Tapi kan caranya susah, nggak jadi masalah. Yang penting kalian udah punya niat untuk pergi. Yang kedua, kasih waktu, deadline gitu ya. Kalau tidak pasti, go on aja, pergi aja. Kemudian apa lagi? Ada direction, where are you heading? Apa yang harus kamu sembunyikan tuh? Apa yang harus kamu sembunyikan? Sembunyikan aja. Misalkan tentang niat kamu dalam hati untuk kayak mencapai sesuatu nih. Kamu nggak perlu yang terlalu show up banget sama orang lain. Kamu nggak perlu yang menunjukkan bahwa kamu tuh pintar. Kamu nggak perlu menunjukkan bahwa kamu itu ganteng gitu ya. Orang udah lihat kok dari jauh, istilah kata seperti itu. Dan kamu misalkan kamu baik, nggak perlu kamu ngomong aku baik, jangan. Heading aja, sesuatu yang membuat kamu kayak naikin value, naikin aja. Ganteng, tambah gantengin. Pinter, tambah pinterin. Kaya, tambah kayain. Toh orang akan lihat kamu. Orang lihat kamu, ya istilah kata, kamu ganteng, emang kamu lihat sendiri badan wajahmu sendiri kan enggak? Ya istilah kata seperti itu. Orang ganteng, orang kaya, orang baik itu istilah kata orang yang menilai kalian. Jadi kalau menurut aku heading aja sesuatu yang membuat kalian kayak macam terlalu gue pinter, gaya, hebat, no way. Ya, biasa aja. Jangan terlalu seperti itu. Oke. Lanjut lagi di sini ada self love tuh. Love yourself, right? Cintailah diri kalian sendiri, new beginning. Jadilah diri sendiri. Jadilah seseorang yang mencintai diri sendiri gitu. Ngaca deh, ngaca terus udah gitu, atau kalau nggak kalian selfie terus kemudian kalian kayak ngomong sama bayangan kalian sendiri. Cobain deh. Kalau misalkan kalian yang masih dalam kondisi yang tadi ku bilang mager-mageran, di rumah sendirian, di kamar ngediven gitu kayak gitu, coba deh. Ada manfaatnya nggak? Oke, kalau kalian butuh cara untuk membuat kalian lebih tenang dengan seperti itu, tapi mau sampai kapan? Itu self love, cintailah diri sendiri. Kalau kayak gitu terus kelaparan di dalam rumah, di dalam kamar sendiri kan kesian, carut marut gitu. Kok carut marut sih Bara? Iya lebih ke kayak macam nggak santai, jadi lebih ke kayak nggak mandi gitu ya, stres, something seperti itu. Itu kan kasihan badanmu. Cintailah dirimu sendiri. Gitu ya. Buat apa air matamu kamu hanya tumpahkan untuk orang yang tidak peduli sama kamu? Go on. Ya. Lanjut lagi. Forgiveness. Berilah maaf sama dia, berilah maaf sama diri kalian. Memaafkan it's better, ya. Pengampunan, memberikan sesuatu yang kayak nggak usah dendam, udahlah. Kalau misalkan kamu mau pergi, go on, itu lebih baik. Ini sarannya pergi. Dan aku rasa ada beberapa dari antara kalian yang sudah niat untuk pergi. Bagus, bas to the goose, bagus ya. Kemudian apa lagi? Happiness, right? Wow, di sini aku rasa energi kalian ya, kalau misalkan kalian pengen happy, kalau kalian pengen ada joy of life gitu, pengen ada sesuatu yang kayak lebih baik dari hidup sebelumnya, maka miracle akan datang ketika hati kalian itu lagi seneng, ketika ada energi yang kayak macam kok gue kayaknya seneng banget, damai banget gitu, terus merasa dicintai, merasa ini it's my world gitu, ini dunia aku, dia mencintai aku, dia care sama aku. Dalam tanda kutip, dia itu adalah diri kamu sendiri kepada dirimu. Dalam arti lebih kayak macam self love gitu, mencintai diri sendiri. Kayak aku merasa dicintai oleh diriku sendiri. Aku merasa bahwa aku tuh berharga banget gitu. Well, jujur Li, kalau misalkan memang di sini orang yang mungkin kalian orang yang memang mungkin saat ini kalian sedang kayak sayangi, cintai, tidak ada yang something memberikan sesuatu sama kalian, itu bodoh banget. Kenapa aku bilang bodoh banget? Karena di sini kamu udah kayak macam ngedefend diri kamu supaya lebih naik lagi. Malahan di sini ada beberapa yang udah kayak putus asa banget untuk gimana caranya untuk move on dari dia, something seperti itu yang susah. Tinggalin. Bodoh banget dianya, karena aku rasa orang-orang Sagittarius ketika udah cinta sama orang susah banget untuk move on. Walaupun kamu gampang banget move on sebenarnya, karena kamu mengsuges bahwa tidak ada lagi orang seperti dia. Nah itu buang gitu guys ya. Happiness saja. Apalagi kalau misalkan memang sekali lagi tadi ku bilang orang yang kamu sayangi itu benar-benar kayak feedback sama kamu. Super duper di sini ku rasa elemen-elemen kayak macam kerejekian, terus orang-orang yang mungkin pokoknya signing lagi, kamunya akan ke booster lagi gitu. Tapi kalau misalkan memang tidak ada orang itu, ya sudahlah, kamu cintailah diri kamu sendiri, nggak apa-apa. Ini juga bagus, apalagi mungkin ada orang-orang yang kayak keluarga
ya orang-orang yang kamu sayangi support kamu ini lebih keren banget, energinya akan super duper gede banget. Ya menurut aku, bagaimana orang itu akan mencintai kamu kalau kamu tidak mencintai diri sendiri? Udah gitu aja konsepnya ya. Well, once more again for you, di sini let's say buat kalian, untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius ya, let's say, oke, kita akan coba lihat masih di pesan semesta buat kamu. Ini tentang dirimu sendiri ya, new beginning, direction, self love, forgiveness, and then happiness. Keren banget nih kartunya. Kayaknya kalau misalkan di-spill, dipotong itu di sosial media, kamu harus new beginning, awal baru, kamu harus tahu siapa diri kamu, kemudian kamu mencintai dirimu sendiri, kamu memberikan maaf sama dirimu sendiri, supaya ada happiness. Wow, amazing guys. Amazing. Amazing. Tinggalin sih kalau menurut aku di sini, kalau misalkan memang kamu merasa, aduh dia kok ngedefend banget gue ya gitu, buat gue kayak sulit untuk bertransformasi gitu ya, menjadi orang baru, buang, sudah pergi guys. Dan sini juga aku rasa ada beberapa di antara kalian yang udah pergi, bagus, dan disitu siap-siap menanti sesuatu yang kayak bagus buat kalian. Well, the energy is gaining momentum. Wow, di minggu-minggu ini kayaknya ada beberapa Sagittarius yang akan mendapatkan sebuah kejutan. Amin, mudah-mudahan kejutannya besar. Aku lihat the energy is gaining momentum. Dalam waktu dekat ini kalian akan mendapatkan sebuah energi yang besar atau momen-momen yang berharga. Misalkan ada kelahiran, kemudian ada orang yang datang dari jauh, atau mungkin yang tadi ku bilang, mendapatkan orang yang baru. Amin, mudah-mudahan guys. Amin. Ada be bold and make the first move, right? Dari tadi kuda, terus di sini ada be bold and make the first move gitu ya, kayak move on something. Aduh, ini kenapa begini kartunya ya? Be bold and make the first move. Jadi lebih berani dan lakukan langkah awal untuk pergi. Begitu ya. Well, kalau menurut aku supaya gaining is moment, the energy is gaining momentum ini datang sama kamu, cobalah kamu untuk kayak bisa masalah pekerjaan, kamu harus cari-cari lagi hal-hal baru lagi, sesuatu yang baru lagi, naikin skillnya kamu semuanya, pokoknya seperti itu. Ada work through your fire. Di sini aku rasa kerja keras kamu. Tapi ada beberapa Sagittarius yang sudah di titik dimana kayak dia itu kerjanya keras banget. Kamu butuh istirahat juga, bestie ya. Jangan berpikir bahwa dunia harus it's number one gitu ya, for my life, no way, no, nggak seperti itu. Tapi lebih ke kayak care sama diri sendiri. Balik lagi ke tadi self love. Oke, once more again. Di sini ada expert powerful change. Aduh gila sih sumpah nih. Keren banget Sagittarius. You are good enough, kamu udah cukup baik. Wow. Di sini aku lihat expert powerful change. Ada dunia baru yang akan menghinggap kepada dirimu. Bisa orang baru, bisa rezeki baru, bisa karir baru, bisa energi yang datang sama kamu ini. Pokoknya kalau menurut aku tuh kayak jodoh gitu ya. Wow, ini keren banget guys. You are good enough. Kamu udah cukup baik. Kamu udah jalanin semuanya sesuai dengan ritme, algoritma, atau mungkin apapun itulah ya, di tracknya kamu. Wow, keren banget guys. Jadi kalau menurut aku mudah-mudahan ini energinya nyampe sama kamu. Cuman di sini sarannya cuma satu, move on. Dan di sini cari awal baru, langkah baru, tempat baru, orang baru, atau mungkin pekerjaan baru. Wow, it's amazing for you. Mudah-mudahan ini kartunya nyampe sama kamu. Aku rasa tunggu aja beberapa waktu ke depan di minggu-minggu ini ya. Kamu yang baru nonton ya di HMB Channel, aku rasa dalam minggu-minggu ini kamu akan mendapatkan sebuah energi besar. Itu bisa jadi momentum yang baik buat kamu ke depannya. Amin. Wow, keren banget guys. Ya, kalau menurut aku sih ini untuk masalah Sagittarius cuma satu, move on. Dan ada beberapa juga di antara kalian udah pergi sih. Sangat gampang sekali untuk kalian pergi sebenarnya, tapi lebih ke kayak macam kalian punya hati. Aku rasa kalau misalkan beberapa Sagittarius di sini ada community ya, ada cinta segitiga, mungkin ada cemburu atau mungkin ada jealousy something, ini bisa aja pergi langsung tanpa memikirkan IOW lagi ngasih kesempatan sekali lagi mungkin seperti itu untuk oke lah aku akan move on kalau misalkan aku akan pergi kalau misalkan memang iya dia tuh melakukan sebuah kesalahan yang tidak aku terima begitu.
Kalau untuk yang pacaran, kalau untuk yang lagi PDKT, aku mau kesempatan sekali lagi untuk kayak mengungkapkan perasaan aku. Kalau misalkan memang dia masih seperti dulu, aku akan pergi. Ada yang begitu. Well, lagi nunggu kesempatan atau bisa jadi juga lebih ke kayak macam, oh kalau misalkan jealous ya udahlah go on pergi. Aku udah tahu karakternya seperti apa. Ya udahlah kalau misalkan tidak ada kepastian dalam hubungan ini, aku go on aja pergi aja begitu. Aku rasa beberapa Sagittarius di sini sedang mengumpulkan data untuk dia pergi, tapi di sini kulihat udah ada yang pergi. Buat kalian yang udah pergi dengan jernih, tadi diawali dengan jernih perjalanan ya. Kalau bahasa Indonesia perjalanan, jernih teh guys ya. Atau lelempangan gitu kalau bahasa Sundanya ya. Itu tentang kepergian, tentang move on. Aku rasa sih ada yang udah move on juga. Selamat buat kalian yang udah move on. Tunggu aja blessing buat kalian semuanya, atau tunggu berkat yang akan datang sama kalian tentang karir baru, orang baru, atau mungkin jodoh yang akan datang sama kamu. Well, kira-kira itu aja mungkin buat kalian yang punya zodiaknya Sagittarius ya. Mudah-mudahan ini masuk di apa namanya, pesannya nyampe sama kalian, karena di sini bagus banget untuk masalah rezeki. Oke. Untuk masalah finansial kalau menurut aku balance. Untuk masalah karir juga kalian tinggal naikin value. Ada juga yang naikin apa namanya, kemampuan kalian. Dan untuk masalah asmaranya go on, karena dia tidak pasti untuk kamu. Itu doang. Well, mungkin itu aja ya kira-kira untuk Sagittarius. Dan untuk kesempatan nanti kira-kira Bara akan readingkan tentang apa lagi, tentang zodiak apa lagi. Tunggu aja. Jadi jangan lupa tekan tanda lonceng sebagai notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaik dari HMB Channel. Well, mungkin itu aja dari Bara. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye.